Oke, baik teman-teman semuanya, akhirnya mantan Menkumham Yasona Lawli memenuhi panggilan KPK pada hari Rabu 18 Desember 2024. Yasona hadir di KPK untuk diperiksa sebagai saksi kasus korupsi pergantian antara waktu atau PAW DPR yang menjerat buronan Harun Masiku. Setelah diperiksa oleh KPK selama 7 jam, dalam pers Yasona Lawli mengatakan dirinya dipanggil sebagai kapasitas Ketua DPP PDIP dan sebagai kapasitas mantan Menkumham. Sebagai Ketua DPP PDIP, Yasona Lawli dimintai penjelasan mengenai tentang penetapan caleg. Sebagai mantan Menkumham, Yasona Lawli dicecar soal perlintasan Harun Masiku. Ya, sebagai Ketua DPP, saya mengirim surat permintaan fatwa ke Mahkamah Agung. Ya, karena waktu proses pencalekan itu terjadi tafsir yang berbeda setelah ada judicial review, ada keputusan Mahkamah Agung nomor 57 ya. 57, kemudian DPP mengirim surat tentang penetapan caleg, ya. Kemudian KPU tidak menanggapi berbeda. Kemudian kita minta fatwa kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung membalas fatwa tersebut. Ya, sesuai dengan pertimbangan hukum, supaya ada pertimbangan hukum tentang diskresi partai dalam menetapkan calon terpilih. Itu. Yang kedua, ya, yang kedua adalah kapasitas saya sebagai menteri. Saya menyerahkan tentang perlintasan Harun Masiku. Itu saja. Nama Harun Masiku kembali menjadi sorotan dalam kasus korupsi pergantian antar waktu PAW anggota DPR. Baru-baru ini, akhirnya KPK memanggil Yasona Lawli, salah satu pejabat tinggi di Indonesia. Apa sebenarnya yang terjadi dan apa keterkaitannya dengan kasus Harun Masiku? Yasona Lawli, mantan Menteri Hukum dan HAM, disebut-sebut memiliki informasi penting terkait keberadaan Harun Masiku. Berapa pertanyaan tadi Pak diajukan oleh ya, itu kan didikan di mana, apa, kemudian apa namanya, mengapa timbul surat tersebut. Ya, saya jelasin sebagai Ketua DPP. Sebagai Menteri kemarin ada info soal pajak di Indonesia atau masih di luar negeri Pak? Kan itu dia masuk tanggal 6, keluar tanggal 7. Keluar tanggal 7, masuk tanggal 6. Masuk tanggal 6, keluar tanggal 7. Dan belakangan keluar pencekalan. Itu aja, nggak ada. Paling turunan-turunan yang memfollow up. Betulnya kan udah selesai lama karena banyak demo. Nggak bisa keluar kita. Pak, ya. Dalam pertanyaan itu sempat ada pertanyaan terkait dengan keberadaan Harun Masiku nggak sih Pak ke Bapak? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Tahun berapa dan bulan apa ya Pak? Ya 2020. Ya. Harun, seorang mantan kader PDIP, menjadi buronan sejak tahun 2020 atas dugaan suap kepada komisioner KPU yaitu Wahyu Setiawan untuk memuluskan pergantian antar waktu di DPR. Kasus Harun Masiku bermula pada awal tahun 2020 ketika KPK mengungkap dugaan suap terkait pergantian anggota DPR dari fraksi PDIP. Harun diduga menawarkan uang senilai miliaran rupiah kepada Wahyu Setiawan untuk meloloskannya sebagai anggota DPR melalui jalur PAW. Pada saat itu Yasona Lawli juga menjadi sorotan karena pernyataannya mengenai keberadaan Harun Masiku. Awalnya Yasona mengatakan bahwa Harun berada di luar negeri, namun data tersebut tidak sesuai dengan informasi dari imigrasi. Belakangan terungkap bahwa Harun sebenarnya sudah kembali ke Indonesia sebelum kasus ini mencuat. Pemanggilan Yasona Lawli oleh KPK dikaitkan dengan kebutuhan untuk memperjelas beberapa fakta dalam kasus ini, termasuk dugaan keterlambatan pengungkapan keberadaan Harun. Namun, hingga kini Harun Masiku masih buron dan statusnya menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah korupsi di Indonesia. Kenapa baru sekarang? Ya, tentunya penyidik dalam memanggil saksi itu harus ada dasarnya, baik itu ada dokumen terkait, ada keterangan saksi lain yang terkait, ada petunjuk lain yang terkait. Kenapa baru sekarang? Kemungkinan besar hal tersebut baru didapatkan oleh penyidik saat ini. Ya, kemungkinan seperti itu. Kasus ini juga memicu kemarahan publik
Banyak yang mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk lebih serius memahami kasus Harun Masiku, termasuk menuntut transparansi dari pihak-pihak yang dianggap mengetahui keberadaannya. KPK menyatakan akan terus mengusut kasus ini hingga tuntas. Pemanggilan Yasona Lawli menjadi bagian dari upaya tersebut. Namun pertanyaan besar tetap ada, mengapa Harun Masiku sulit ditemukan? Dan siapa saja yang diduga terlibat dalam melindunginya. Harun Masiku mungkin buron, tetapi kasusnya tetap menjadi pengingat bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Apakah pemanggilan Yasona Lawli akan membawa titik terang, atau apakah ini hanya bagian dari teka-teki yang belum terpecahkan? Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Harun Masiku, partai terakhirku PDIP. Lebih dari 3 tahun aku menjadi buronan KPK. Sejak Januari 2020 hingga kini, keberadaanku tidak diketahui. Aku menyuap Komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU RI Wahyu Setiawan, bertujuan supaya KPU menetapkannya sebagai anggota DPR RI. Komisioner KPK pun sudah ditetapkan tersangka, tapi aku tidak bisa tertangkap. Ada isu aku berada di luar negeri, ada juga aku sudah berganti nama. Aku tidak seperti itu. Aku masih berada di sini, hanya saja belum waktunya tertangkap. Dan mungkin tidak akan tertangkap. Selagi PDIP berkuasa, aku tidak akan tertangkap. Jika sekarang aku tertangkap, aku tidak akan mau sendirian masuk penjara. Ya benar, aku akan buka siapa saja yang memuluskan pelarianku hingga kini.